ini 100% yang masak dengan Rocky Gerung. Tuh, namanya itu terdakwanya itu. Ini namanya nasi goreng tidar. Wise. Terdakwanya. Tahu nggak? Tahu? Ya, kalau Anda mau ke sini, ini tempatnya di Sentul, Ya, di ya. Bojongkoneng. Oke. Ya, di rumah beliau nih. Halo, Bang Rocky. Ya, selamat datang, selamat berkunjung. Ada apa? Apa yang perlu saya bantu? Oke. Aduh, senang sekali nih saya berkunjung di Master AM. tempatnya Bang Rocky. Ini saya berada di kediamannya Bang Rocky Gerung. Baru kali ini saya diundang, kehormatan bagi saya. Nanti saya akan undang beliau juga ke rumah saya. Oke, tuan rumah, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau Ya, mau ditanyakan. kita ada dalam semacam intip-mengintip politik kan itu isunya tuh. Dan Master AM nama lengkapnya Aris Marsudianto. Marsudianto. Ya. Sangat kenal Pak Prabowo tuh. Saya juga sangat kenal Pak Prabowo tuh. Jadi ada hal yang mungkin kita bisa ucapkan dalam konteks hari-hari ini. Sharing deh. Sharing soal Pengalaman ya. persaingan Ya. politik untuk masuk dalam kompetisi 2024. Nah, arah ke persaingan itu agak terjal tuh. Ada Anies yang elektabilitasnya sudah memadai, ada Ganjar yang juga memadai elektabilitasnya tapi statusnya belum bisa dipastikan Ya. tuh. Karena masih rancu ini. Ganjar itu Jokowers atau Megawatiwers kan itu susah itu. Lalu Gendernya belum jelas. ada Pak Prabowo yang udah pasti step pertamanya udah beres karena Gerindra nggak ada problem dengan threshold segala macam itu soal kecil. Tetapi kemudian belakangan ada soal seolah-olah ada semacam sebut aja cekcok kecil tuh antara Pak Prabowo dan Anies. Saya kenal watak Anies, saya kenal watak Pak Prabowo. Tapi yang mengenal dua-dua itu dari dekat dalam urusan politik pasti Master AM itu. Gitu. Jadi kita coba kita kasih latar belakang karena banyak publik merasa bahwa Rocky Gerung kok nggak kasih poin. Padahal sudah banyak kasih poin. Jadi saya anggap oke, mungkin akan ada jalan keluar karena mendekati pemilu ini. Cekcok kecil ini bisa jadi cekcok besar kalau dikompor-komporin kan. Dan banyak yang menunggu nih ini sampai kapan nih soal utang piutang atau soal janji untuk nggak maju. Jadi saya tetap berprinsip bahwa politik itu harus diasuh dengan standar etik yang tinggi itu. Karena kita mau mendaratkan republik ini di 2004 sehingga nggak ada problem-problem lagi dengan soal etik. Demi masa depan generasi baru. Gimana? Oke, aduh, saya ini kalau berhadapan sama beliau, ya ini harus meres otak. Tapi sebelumnya saya terima kasih banyak nasi gorengnya loh ya. Saya dimasakin nasi goreng, beliau sendiri yang masak. Nanti videonya ada, coba nanti bisa diupload itu. Iya, jadi bukan Ibu Mega aja yang bisa masak nasi goreng. Saya bisa masak nasi goreng, tapi nggak ada urusan politik nih. Ini karena saya senang setiap kali orang bertamu di sini saya buatin nasi goreng, buatin kopi, buatin pisang goreng. Nah setelah kita makan pisang goreng dan nasi goreng, mari kita goreng-goreng politik. Oke, ya saya terima kasih ini bisa disambut ya. Saya akan jawab tadi. Saya udah terima message-nya, pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama saya mau sampaikan bagaimana itu figur seorang Pak Prabowo. Yang kedua yang berkaitan dengan gonjang-ganjing politik itu tadi, tentang Anies itu tadi. Oke, saya mengenal Pak Prabowo ya itu dari tahun 1992. Ya, saya waktu itu lulus akademi militer. Pak Prabowo itu berdinas di Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus Batu Jajar. Ya, mungkin waktu itu beliau letnan kolonel ya, atau kolonel ya, seperti itu. Nah, kemudian letkol ya. Itu letnan kolonel. Waktu itu saya masuk di Kopassus ya. Saya kagum pertama kali dengan beliau ya. Waktu itu performanya ganteng, ya, pinter, ya, tegas, sportif, ya, tapi humanis. Itu kesan pertama. Saya lulus Akabri sebagai junior. Sebagai junior jauh. Senior yang tiba-tiba kok lo ada perwira yang inteleknya bagus. Bahasa tubuhnya tegas dan punya pengetahuan tentang peradaban, kesopan santunan. Betul. Nah, setelah itu aku baru mencari nih siapa ini komandan
Pusdikpasus ya, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus ini, Pak Prabowo itu backgroundnya. Wah, aku tambah kaget. Ternyata beliau mempunyai silsilah itu yang pertama kakek beliau ya Pak Raden Mas Margono Jayadikusumo itu pendiri Bank BNI 46 ya. Bayangin, pendiri Bank BNI 46. Bapaknya Pak Sumitro Jayadikusumo ya. Itu seorang ekonom, itu menteri berapa puluh tahun, itu luar biasa, dunia mengakui. Nah, jadi aku semakin kagum. Dan banyak saya menjadikan apa yang disampaikan Pak Prabowo waktu menjadi komandan itu menjadi prinsip hidup saya. Contoh, ya, waktu itu kami baru masuk di Batu Jajar, beliau memberikan suatu kata-kata bijak, ya, namanya cybernetika. Ya. Bila engkau berpikir kalah, maka sebenarnya engkau sudah kalah. Artinya kita tidak boleh berpikir untuk kalah. Kita harus menang. Sebagai pasukan khusus nggak boleh berpikir kalah. Ya, itu ada dalam teori perang kan, persepsi itu adalah 90% kemenangan. Ya. Nah, itu dan banyak lagi ya itu. Nah, di sini saya semakin lama semakin kagum. Nah, akhirnya takdir mempertemukan kita itu panjang. Coba dibikin lebih ringkas nih. Kenapa tiba-tiba Mr. AM Aris ini udah ada di lingkungan Prabowo tuh? Ya, nah akhirnya dan takdir, bukan di lingkungan politik saya tahu, di lingkungan bisnis justru, korporasi itu. Nah, akhirnya takdir mempertemukan kita ya semakin panjang. Tahun 2005 akhir ya saya keluar dari militer ya. Kemudian saya putuskan pangkat apa waktu itu? Pangkat mayor senior saya, mau senior. Jadi udah berapa tahun berkarir itu? 10 tahun? Ya, dari 1992 ke 2005 akhir ya 2006, 14 tahun. 14 tahun. Ya, 14 tahun tambah taruna 3 tahun. Jadi ya, setelah 17 tahun memutuskan untuk berhenti. Ya, berhenti. Nah, setelah itu saya bergabung di perusahaannya Pak Prabowo ya, itu sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya merangkak dari bawah dan akhirnya sampai ke top pimpinan ya. Nah, merangkak itu artinya dari awal saya jabatan GM, General Manager. Jadi pada waktu selesai Pak Prabowo melihat potensimu itu. Ya, mungkin begitulah. Ya. Jadi akhirnya GM, terus itu dari GM terus merangkak. Ini yang terus, langsung di perusahaan sekarang nih ya. Kiani dulu. Ya, tidak hanya Kiani ya, itu ada banyak. Ya, ada holding di situ ya. Betul, holdingnya namanya Nusantara Energi. Nusantara Energi. Ya, itu. Jadi di sini sampai ke top level saya CEO ya gitu. Nah, sekarang posisinya CEO. Ya. Chief Executive Officer itu. Ya, itu presidir lah. Oh ya, presidir namanya dulu. Ya, itu ya. Nah, di sini saya semakin dekat sekali dengan beliau. Itu di militer paralel dengan apa? Bintang 4. Iya. CEO lebih bintang 4 Enggak ada yang lebih tinggi lagi dari CEO. Kalau di perusahaan. Iya, urusannya udah membuat kebijakan ya. Ya, udah membuat policy kebijakan. Ya, lanjut. Arah perusahaan itu kemana? Yes. Ya kalau di militer ya udah Panglima TNI itu kan seperti itu. Nah, jadi saya bersyukur. Nah, itu karena saya dididik beliau. Ya, beliau itu selalu mendidik, itu memberikan saya 3 jimat. Ya, yang sudah pernah saya kupas di episode pertama dulu di podcast saya, yaitu melihat, mendengar, belajar. Mendengar, saya semakin lama itu semakin mengerti persis ya. Bapak Prabowo itu seorang yang benar-benar brilian, visioner, ya, cepat memutuskan, humanis, ya, bahkan beliau ini tidak pernah namanya membunuh binatang. Mau nyamuk, mau semut, ya, di rumah beliau yang di Hambalang ya, itu beliau begitu penyayang sekali binatang. Kadang-kadang ada kalajengking ya, itu nggak boleh itu dibunuh. Dan ternyata benar keyakinan beliau itu bahwa tidak membunuh binatang itu, binatang pun juga tidak akan menyerang kita. Nah, karena beliau mempunyai prinsip waktu itu, yang salah itu kita yang merusak rumah mereka. Ya. Nah, jadi sampai seperti ini ya humanisnya beliau itu. Nah, kemudian saya mengikuti terus. Kalau sekarang namanya dia paham environmental ethics, etika lingkungan. Ya. Nah, setelah saya mengikuti terus ya, hampir setiap saat saya itu kalau bicara dengan beliau itu mendapatkan ilmu. Karena beliau ini setiap saat, hari Sabtu, setiap minggu itu membaca buku dari seluruh dunia. Beliau punya langganan khusus ya, itu dari seluruh dunia beliau baca setiap saat begitu. Jadi beliau itu hampir
mendapatkan apa perkembangan dunia ini masuk dalam kepalanya dan ditransfer ke kita. Nah, inilah apa kebanggaan saya, dan ini satu persepsi atau satu intuisi atau satu arah dengan nasihat orang tua saya. Ya, satu prinsip. Apa? Orang tua saya itu memberikan saya wasiat. Orang tua saya udah meninggal, ya. Waktu masih hidup, Riz, kalau kamu ketemu sama orang yang memberikan kamu kehidupan, membuat kamu menjadi baik, dan membuat kamu menjadi pinter, itu pengganti orang tua. Nah, sekarang beliau itu tiga-tiganya. Ya, jadi seperti sudah saya anggap sebagai orang tua. Ya, jadi apapun yang dalam tanda kutip ya itu melukain beliau, ya saya mudah. Jadi itu konteksnya tadi. Kan orang bertanya terus menerus itu ada soal semacam friksi antara Anies dan Pak Prabowo sekarang tuh, soal perjanjian bahwa kalau Pak Prabowo maju Anies nggak maju itu. Dan perspektif itu yang membuat Mr. AM ini merasa bahwa Anies seolah-olah menyimpang dari etika senior junior tuh. Apalagi itu ada perjanjian tuh. Dan poin itu yang mau disampaikan pada publik, saya kira tuh. Ini jadi saya mesti gali sebetulnya karena banyak pertanyaan publik tuh. Posisi Anies itu dengan Prabowo pada waktu terjadi perjanjian itu apa sebetulnya? Sebagai kader, nanti kita balik lagi soal watak Pak Prabowo ya. Ini sekaligus saya mau wawancara Aris ini supaya publik tahu sebetulnya watak Pak Prabowo itu seperti apa sebetulnya. Orang hanya duga-duga kan. Jadi peta psikologinya seperti apa. Aris karena sama-sama di militer, tahu apa yang disebut disiplin militer, lalu masuk dalam korporasi di lingkungan Pak Prabowo dan paham bagaimana Prabowo siksak di dalam kebijakan dan harus keluar dengan satu keputusan. Nah, sekarang beliau ada di istana tuh. Jenis kepemimpinan etikanya lain lagi karena ada bos namanya Pak Jokowi itu. Padahal Pak Prabowo dari dulu nggak pernah jadi anak buah sebetulnya kan, jadi bos terus. Sekarang dia masuk dalam pemerintahan sipil dan dia merasa bahwa senior saya dalam segi apapun, kendati ada friksi di 2019 tetap Jokowi adalah presiden. Di dalam konteks itu kita mau lihat bagaimana cara Pak Prabowo melihat Anies yang sebetulnya juniornya tuh. Oke, jadi begini, saya kepengen memberikan informasi dulu. Ya, itu kemarin saya melihat Pak Anies Baswedan itu talk show di salah satu podcast. Mary Iriana atau siapa ya? Aku nggak begitu ya. Itulah pokoknya. Itu dan saya juga membaca beritanya. Bukan Mary Go-Round. Nggak ngerti ya. Kalau Mary Iriana kalau putar. Nah, ini saya sampaikan. Apa yang disampaikan beliau ini tidak semuanya benar. Bahkan saya pengen memberikan informasi. Uang. Bentar dulu. Inti dari podcasting di tempatnya Mary ini apa? Jadi Anies mengucapkan sesuatu yang memerlukan klarifikasi. Dan Aris melihat podcast itu tuh. Jadi layak teman-teman ada semacam klarifikasi dari klarifikasi Anies kan? Jadi begini ya. Itu perjanjian itu sebenarnya itu ada dua. Dan ini saya mendapatkan informasi. Bentar ya pemirsa. Dari ini perjanjian tentang pencalonan presiden, bukan perjanjian utang piutang dengan Sandi. Ini beda kan? Ini ada dua hal tuh. Ini perjanjian waktu pilkada. 2017. Dan saya mendapatkan informasi ini dari orang A1. Valid. Karena Sandiaga Erwin Aksa itu juga sahabat saya. Kita juga setiap saat komunikasi. Jadi informasi yang mau saya berikan, perjanjian itu ada dua. Yang pertama 50M, yang kedua itu perjanjian sejumlah 92M yang terdiri dari 20M tambah 30M dan tambah 42M. Yang ketiga beberapa puluh M atau mungkin nggak ngerti sampai ratusan kali karena tidak ada perjanjiannya, tidak ada tanda terimanya. Itu diserahkan ke tim sukses ke Pak Mardhani Alisera Sandi yang serahin orangnya Pak Sandi dan Erwin Aksa itu ke Pak Mardhani Jadi Alisera. Ini hal yang di luar kertas yang beredar ya. Betul. Itu nggak ada perjanjian melalui kalau nggak salah Novi Dewi, wakil bendara umum untuk Pilkada DKI.
tim suksesnya nih. Tim suksesnya. Nah, siapa namanya? Novi Dewi kalau Novi Dewi, Nah, ini jadi seperti itu. Jadi ada 3 ini ya. Jadi 50M dengan Pak Sandi, ya 92M ya yang terdiri dari 20 miliar tambah 30 miliar tambah 42 miliar dan non perjanjian ya yang dicerahkan melalui Novi Dewi ke Mardhani Alisera. Ya nggak tahu jumlahnya karena tidak ada perjanjian, silakan nanti dikuak sendiri. Tetapi bukan itu yang kami permasalahkan. Ya, Pak Prabowo tidak pernah mempermasalahkan uang. Beliau selalu ya sejak dulu ya itu kalau sudah selesai ya sudah ya gitu. Namun ada nilai-nilai moral ya yang saya agak tersentil di sini. Pak Prabowo nggak ngurus ini lagi ya. Beliau itu selalu bilang ke saya, kita ini suatu saat harus jadi samudra. Itu kadang kita ada yang buang sampah, ada yang berak dan segala macam, tapi kita tetap memberi kehidupan. Dan suatu saat kita jadi matahari, Riz. Kita selalu bersinar memberi kehidupan, nggak pernah narik lagi itu cahayanya. Nah, itu yang beliau lakukan. Nah, tidak hanya pada Anies, beliau lakukan dulu ya. Mungkin kalau tidak ada Pak Prabowo, ceritanya beda. Pak Ridwan Kamil, ya Pak Ahok, Pak Jokowi, gitu, Pak Sandiaga, Pak Anies, itu kalau nggak ada Pak Prabowo, ya, itu semua orang tahu beda. Itu sebetulnya kader Pak Prabowo dulu. Betul. Diajukan ke publik supaya dinilai oleh publik. Ya. Bertumbuh gak secara leadership, bertumbuh gak secara moral, bertumbuh gak secara politis kan. Betul. Nah, di sini setelah saya melihat ya konstelasi gonjang-ganjing ini, saya agak tersentil ya. Ini ibarat orang baik, orang yang besarin orang, tapi orang yang dibesarin kadang-kadang dalam tanda kutip malah menghantam atau tidak tahu diri atau ya tidak lumrah lah, apa tidak bermoral ya. Menurut saya suatu kebaikan. Coba abang berbuat baik sama saya, itu abang menyelamatkan saya. Oke, sebelum lanjut dulu saya mesti terangkan dulu pada penonton. Saya bukan host tapi saya ambil alih ini karena saya mesti tahu Pak Aris ini betul sangat dekat dengan Prabowo. Bahkan jarak personalnya itu mengatasi jarak bisnisnya. Kan itu intinya. Pasti kalau orang tanya ini suara Prabowo, Aris ini proksi Prabowo pasti, tapi bukan disuruh Prabowo. Enggak. Kan? Saya ini sumpah ya, demi Allah Rasulullah ya. Saya bicara dengan Bang Rocky ini kan dadakan kita. Saya tidak ada izin, enggak. Ini kan itu saya mesti terangkan dulu betul. supaya orang tahu ada sahabat yang melihat relasi antara Pak Prabowo dan Pak Anies itu ada cacat etika itu. Ya, cacat etika. Ya. Lanjut. Dari episode pertama kan kita sudah bahas ya. Nah, ini ada nilai-nilai moral ya yang dilanggar. Sementara saya punya prinsip ya, yang paling tinggi dalam kehidupan ini moral. Ya, baru kita mengisi intelektual kita dengan sekolah setinggi-tingginya. Itu. Nah, itu. Jadi kalau moral kita sudah baik, kita pinter, ya insya Allah akan menjadi orang yang lengkap ya. Itu. Jadi ini antara hablum minanas dan hablum minallah. Jadi hubungan ke atas dan hubungan ke horizontalnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya melihat ya ada nilai-nilai moral ya yang menurut saya ini sudah dilanggar. Dan saya tidak mau ya ada friksi, ada frame, ada bahkan mungkin semacam kayak blackmail gitu ya. Seakan-akan Pak Prabowo ini membesarin orang, tapi seakan-akan beliau tidak benar atau mungkin disalahkan atau ada sesuatu yang tidak benar. Padahal ini permainan daripada orang yang sebenarnya dibesarkan harusnya berterima kasih, sopan santun, etika ya, tapi dia berkilat ya, bersilat lidah, bermain lidah ya, seakan-akan dia yang benar. Contoh pamannya kemarin kita banyak melihat di televisi itu dari pejabat Partai Gerindra. Itu beliau 5 tahun ya menjadi gubernur. Itu sekarang mencapreskan diri ya, tidak ada masalah itu, tetapi ada etika dong, datang ke jadi gitu. Permisi ke ya, ayo kita bertarung ke, walaupun ya secara kehidupan berkompetensi ya, itu berhadapan sebagai capres tapi ada nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan. Bentar, sebelum lanjut saya simpulkan dulu ya supaya ada konklusi awal. Jadi ada di lingkungan Prabowo ada semacam protes
bahwa kompetisi itu memang hakikat politik. Tetapi dalam kasus Anies dan Prabowo, kompetisi itu harusnya didasarkan pada pemahaman bahwa ada perjanjian etika sebelumnya. Ya, Nah, etika ini kan nggak tertulis kan. Ya, Nah, jadi begini loh, pamannya aku sama Bang Rocky kan, aku dibacarin sama Bang Rocky. Suatu saat aku punya kesempatan untuk menjadi kandidat yang Bang Rocky mau nyapres, gue mau nyapres. Ya, aku bisa aja nggak peduli sama Anda, tapi aku sadar bahwa ini nilai-nilai moral yang aku langgar. Karena apa? Anda guru saya, Anda yang membesarin saya, Anda yang mengangkat saya. Dalam kasus itu, Prabowo menempatkan diri sebagai senior atau sebagai guru. Jadi dia mungkin dalam perspektif saya menyayangkan kenapa anak didiknya itu atau juniornya itu sopan santun relasi personalnya kok nggak ada. Kira-kira begitu kan? Dan Anda juga menganggap begitu kan? Jadi bukan soal kalah menang dalam persaingan politik kan? Betul, kan itu betul. masih kita tunggu tuh soal itu. Sangat mungkin juga Anies nggak dapat sponsor untuk ke situ. Tapi ini satu poin yang saya anggap sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa di luar kasakusuk politik tetap etik itu di nomor satukan. Jadi bukan kemarahan atau ketersinggungan Pak Prabowo. Tetapi dia hanya mau mengingatkan bahwa ada relasi yang harus dirawat. Kendati ada ambisi kan. Ini pandangan saya pribadi seperti itu. Karena ini kewajiban saya karena beliau udah saya anggap seperti orang tua kan. Nah, satu sisi saya juga tidak ingin rakyat ini terombang-ambing gitu loh. Itu informasi ini ditutup dengan ini, informasi ini dibungkus dengan itu. Hidup ini kan harus fair, harus jujur, ya. Apalagi menjadi pemimpin, ya seperti itu. Kita petarung kok, ya gitu. Petarung. Kalau kita bertarung dengan fair, kita kalah, kita kan hormat. Kita menang, kita kan narik, gitu loh. Itu jiwa yang dulu saya terima waktu di prajurit, ya di pasukan khusus, di anti-ter segala macam seperti, dan itu sampai sekarang melekat tuh seumur hidup. Saya dapat intinya itu ya. Sekarang kita lihat dulu dari perspektif Anies dan pendukung Anies. Kan Anies seperti bola salju yang nggak bisa ditahan lagi gitu kan. Dan itu nggak ada urusan dengan yang beginian. Jadi Anies diasuh sekarang oleh semacam kegembiraan dia bahwa dia akan bergulir terus. Sementara bagi Pak Prabowo ya bergulir aja. Tetapi ada hal yang ya coba refleksi lagi dah. Nah, kalau misalnya Anies di dalam kasus semacam ini nih bikin permenungan dan mengetahui bahwa oh ya memang ada sesuatu yang kurang etis gitu kan. Ini kita bikin asumsi aja ya. Kita nggak tahu apakah Anies penasihatnya akan ucapin itu. Tapi bagi saya yang diterangkan tadi itu menunjukkan bahwa kira-kira Pak Prabowo ada penyesalan. Ini kan anak didik yang mungkin potensinya masih lebih besar nanti kalau memakai etika. Jadi mungkin dalam upaya Pak Prabowo untuk mencari kader menganggap bahwa sebetulnya Anies adalah kader kita yang ingin kita besarkan di Gerindra. Tetapi karena peristiwa politik lalu Anies ambisinya jauh berjalan lebih cepat daripada kontrol etisnya tuh. Nah, sekarang yang problem saya tadi, kira-kira menurut Mr. AM nih Aris ini, apa yang ada di pikiran Anies sekarang? Kan udah dibuka masalahnya kan. Anies seorang intelektual, tentu dia tahu ada teguran moral dari Prabowo pada dia tuh. Nah, teguran moral itu bukan sekedar teguran utang piutang materi kan. Kan moral nggak bisa ditukar tambahkan. Nah, kalau misalnya Anies dengar ini dan Anies ada dalam seminggu ini itu semua soal Anies tuh. Ada pembelaan dari pihak Anies, ada semacam pesan berantai dari Pak Prabowo, dan kita mau lihat di ujungnya kira-kira apa tuh. Kalau Pak Prabowo misalnya oke Anies saya panggil deh, kita ngobrol tuh supaya nggak dianggap bahwa saya sentimen pada Anda tuh kan. Sebagai senior dia bahkan bisa merendahkan diri untuk menganggap ini kasusnya macam-macam seolah-olah saya iri dengan elektabilitas Anda. Tapi Pak Prabowo bisa bilang begini, ini bukan soal elektabilitas, ini soal etikabilitas gitu kan. Nah, peluang itu ada nggak kalau kan Anda kenal watak Pak Prabowo, bisa nggak Pak Prabowo mengambil sikap sebagai guru dan memanggil muridnya tuh? Oke, jadi gini, Pak Prabowo itu selalu itu memberikan pelajaran ke kita. Kalau ada orang yang menyakitin kamu, mengkhianatin kamu, bahkan membalas dengan ketidakbaikan apa yang kita perbuat dengan kebaikan, itu ya sudah, biarkan saja. Nanti Tuhan yang akan membalasnya sendiri. Dan itu benar loh Bang. Beberapa orang
ya itu saya kan selama sekian puluh tahun ini ya melihat ya kehidupan ya. Ini orang ini dulu ditolong, di ini, di itu. Pasti aja. Kalau bahasanya itu mungkin hukum karma dan lain sebagainya itu saya lihat itu ada juga benar ya. Itu beliau selalu begitu. Jadi beliau tidak pernah punya rasa dendam. Menyesal berbuat baik kepada orang itu nggak ada. Artinya pesannya beliau, sebetulnya Anies yang datang kan? Nah di situ itu Anies yang datang ke Pak Prabowo dan karena ada konteks ya Pak Prabowo sama bertemu, kelihatannya di publik ada friksi segala macam. Padahal kita sebetulnya satu waktu akan masuk dalam persaingan. Jadi mestinya ada kesadaran dari Anies untuk menemui Pak Prabowo. Itu terserah dia. Okay. Karena kan begini Bang, orang itu ada yang berbuat salah, merasa dia bersalah. Ada orang yang berbuat salah, tapi tidak juga merasa bersalah. Itu bukan urusan saya. Tapi ada yang ketiga, ada orang berbuat salah merasa bersalah, tapi diminta untuk tidak mengakui kesalahan oleh pihak lain tuh. Silakan, itu kepentingan. Ya itu yang maksud saya tuh. Kepentingan. Nah kalau mau masuk yang ketiga itu sudah paling bawah. Yes, itu degradasinya paling bawah itu ya. Jadi di sini saya hanya kepingin ya memberikan sesuatu yang benar itu benar ya supaya rakyat nggak terombang-ambing. Ya kita kembali sedikit ke yang masalah hutang piutang. Ya pilkada ini itu jelas kok. Ya saya mendapatkan informasi ini A1 ya dari yang terlibat. Saya sahabatnya, saya kenal baik dengan Erwin Aksa, saya kenal baik dengan Pak Sandiaga Uno. Ya itu satu. Tapi kesan saya kan Sandi itu agak menahan sopan santunnya. Betul. Pak Sandi mengikhlaskan sebenarnya. Ya soal itu. Ya Pak Sandi kita ini Mas ya dididik oleh Pak Prabowo itu selalu berbuat baik. Jangan api dibalas dengan api. Ya, jangan keburukan kau balas dengan keburukan. Ya, kita selalu dididik karena beliau kepingin bangsa ini itu bangsa yang maju tapi beradab. Nah, bangsa yang maju kalau dia beradab itu akan tahan lama. Saya maju selangkah ya. Sekaligus kita coba terangkan dugaan publik bahwa Pak Prabowo sedikit menyesal atau bahkan banyak menyesal juga nggak apa-apa. Karena 3 orang yang dekat dengan dia yang kita tahu, Fadlizon, lalu Sandi, lalu Anies itu seolah tidak lagi bersahabat tuh. Enggak. Dengan Bang Sandi kemarin Bang Sandi akrab hampir 2,5 jam ngobrol dengan udah ketemu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau intinya apa tuh? Sandi bertemu Pak Prabowo dalam konteks ini? Ya waktu di rumor-rumor untuk pindah ke P3 segala macam nggak ada itu. Apa poinnya tuh? Nah, poinnya Pak Sandi merasa kan public figure kan, diundang ke sana ke sini wajar aja diplesetin ini orang kan mencari-cari. Tapi secara hubungan emosional kan Pak Sandi juga langsung tampil kan, bahwa bahkan di podcast itu saya melihat Pak Sandi kalau suatu saat Pak Prabowo berhadapan dengan Anies. Ya, saya akan membela Pak Prabowo, kan udah jelas. Jadi, sikap Sandi jelas. Dan sekarang juga lebih jelas. Fadlizon pun juga jelas, apalagi Fadlizon kan lama ya. Kalau hanya masalah digoreng-goreng media segini itu kan biasa ya kan. Itu yang saya mau pastikan bahwa saya pastikan itu. Sandi maupun Fadlizon firm bahwa kalau ada Anies menantang Pak Prabowo, 2 orang ini pergi pada Pak Prabowo. Oh itu pasti. Karena relasi moral dan etis tadi. Karena 2 orang ini kan orang yang mengerti persis moral ya. Pak Sandiaga ini orang yang sensitif juga, ya santun ya, dan agamanya juga kuat ya. Jadi dan beliau juga kader yang akan datang ya. Saya yakin Pak Sandi itu suatu saat juga mungkin bisa menjadi Presiden Republik Indonesia juga, ya gitu karena usianya masih muda, ya capability-nya, morality-nya, elektability-nya, ya itu semuanya memenuhi. Ya. Oke, jadi itu udah clear ya soal Sandi. Clear itu nggak ada masalah. Sekarang saya balik pada soal Anies nih, saya ingin dapat semacam proposal, proposal persahabatan ya. Apa yang maksimal bisa kita bayangkan diminta oleh Pak Prabowo dari Anies tuh? Berhenti mencalonkan ya pasti nggak bisa gitu kan. Kan sebagai orang yang paham tentang watak politik, tentu bagi Pak Prabowo oke, mari kita kompetisi itu satu soal dalam politik. Tetapi tetap ada tergores pada Pak Prabowo. Bukan tergores karena Anies itu mengingkari atau kurang menghargai perjanjian itu tuh. Walaupun itu perjanjian politik, tapi kan ini perjanjian sebetulnya bukan antara 2 tokoh politik, antara guru dan murid. Kan begitu kan?
Kan Pak Prabowo tetap menganggap Anies adalah muridnya tuh, dan Anies juga tahu bahwa dia dibesarkan dalam politik oleh Gerindra, oleh Pak Prabowo tuh. Nah sekarang kita pindah untuk membayangkan di dalam kasakusuk atau sensasi ini, kira-kira Anies itu membayangkan apa nanti solusinya tuh. Kan ini soal moral ini akan dibongkar terus, apalagi kalau di politik Amerika. Kalau di sini mungkin orang masih permisif ya, tapi standar moral di Amerika begitu Anda terlihat berbohong, itu luar biasa. Itu yang saya mau selamatkan. Betul. Jadi ini Pak Prabowo ini sudah nggak menganggap urusan ini, bahkan beliau nggak pernah memperhatikan urusan ini. Beliau itu selalu, kalau ada orang yang mengkhianatin saya, menjolimin saya, ya mengkhianati dan lain, beliau sudah nggak pikirin. Beliau hanya fokus ke depan. Ya itu. Ini saya kasih cerita Mas ya. Beliau itu ya kalau ke luar negeri lebih dari 2 minggu itu gelisah, pengen pulang ke Indonesia. Apalagi kalau mendengar kabar-kabar. Ya itu beliau sering. Aku itu kalau sudah di ini melihat di ini aku. Jadi rasa nasionalismenya itu tinggi banget ya. Apalagi dengan kasus-kasus seperti ini. Itu bagi beliau nggak mikirin lagi. Jadi dia menganggap bahwa ada masalah lebih besar nih. Masalah lebih besar yang harus dipikirin. Ya. Ini kan cuma saya aja. Sebagai seorang dalam tanda kutip ya. Aku memposisikan sebagai anak ya. Sebagai junior ya. Sebagai orang yang mengerti persis beliau itu nyentil gitu loh. Kok ini ada nggak bener gitu loh. Selama Anies jadi gubernur sering Anies ditemui oleh Aris itu. Oh Mas, saya mohon maaf ya. Saya ikut mensukseskan Pilkada 2017. Ya, waktu itu. Tapi nggak ngerti, ini intuisi saya. Saya tidak pernah menghadap Pak Anies Baswedan sebagai gubernur selama 5 tahun. Saya hanya ketemu dengan Pak Sandiaga Uno berapa kali. Dan saya malah lari bersama 10 km dengan Pak Sandiaga. Nggak mau ketemu, kenapa menarik jarak supaya nggak terlihat ada vested interest? Nggak. Saya atau Anda dari awal mendeteksi ada sesuatu di dalam kepribadian Anies? Kita ini manusia kan punya insting ya. Manusia kan punya insting ya. Coba Anda ketemu dengan orang pertama kali, Anda instingnya pasti jalan. Orang ini pinter atau bodoh, orang ini baik atau jahat, pasti Anda punya insting. Saya waktu itu, saya punya insting. Punya insting itu saya melihat performannya. Ini waktu berjuang, apalagi saya kan prajurit. Berjuang bersama-sama. Woi, kita berjuang bersama-sama. Begitu menang, kok beda ya? Kok ini pandangan saya pribadi aja. Nah, setelah saya lihat track recordnya, kok ini, ya mohon maaf ya. Ini ya sebenarnya aku nggak etis juga, ini kan masalah orang pribadi ya, tapi ini kan realita ya. Enggak, ini Anies sudah jadi figur publik. Jadi dia nggak boleh bersembunyi di dalam hal-hal yang seolah-olah publik nggak perlu tahu soal pribadinya. Betul. Kan pejabat publik potensi dia mesti dibuka habis itu. Iya. Nah setelah aku lihat track recordnya ya, aku waktu itu kan aku agak ilfil ya, menghadap ya. Nah ini mau dijawab susah. Nah coba Anda ketemu cewek namanya gitu, cantik, gitu kan, orang pada tertarik. Tapi Anda kok melihat? Saya nggak pernah ketemu perempuan cantik ingin ketemu saya. Yang kemarin nonton Dewa, siapa itu? Itu sesi berikut nanti. Oke. Nah, jadi saya melihat itu kok seperti itu. Nah, setelah itu saya mencoba. Saya kan nggak kenal Pak Anies Baswedan. Saya mencari track record dia, ya portofolionya lah. Oh, dia dulu pernah ikut konvensi Demokrat, gini-gini, ya kemudian keluar diambil ikut Pak Jokowi itu kampanye, ya itu saya lihat bagaimana ulasannya, kemudian jadi menteri, diberhentikan, ya setelah itu dia diangkat Pak Prabowo ya jadi gubernur. Oh ya, saya ingat ya, waktu Pak Prabowo mau menunjuk Anies, beliau itu cerita sama saya, Riz, aku menunjuk Anies itu tidak semata-mata aku melihat Anies, tapi saya melihat kakek dan orang tua dia. Saya waktu jadi gubernur sebelum mau dicalonkan, sebelum dicalonkan jadi gubernur itu. Ya, artinya setelah Sandi menolak dong, kan dia yang ditawarin pertama Sandi. Betul. Setelah Pak Sandi menolak, Sandi menolak. Nah, jadi waktu itu Pak Sandi kan pertama menjadi gubernur, tapi beliau mungkin belum punya pengalaman politik banyak, ya kan? Akhirnya jadi wagub saja sambil belajar. Nah, kemudian dicari ya itu tokoh yang netral karena PKS punya calon sendiri, Gerindra punya calon sendiri, yang mungkin kurang cocok, dicarilah
yang netral. Jadi nama Anies masuk ke Prabowo karena Sandi menolak sebetulnya kan. Ya, seperti itu. Menjadi gubernur, beliau kan kepingin belajar di politik ya. Pak Sandi kan seperti itu ya. Bagus-bagus juga sih Pak Sandi kan tersistem ya, tertata ya. Cara beliau nggak mau trial and error ya, seperti itu. Nah, di situ beliau sampaikan, Pak Prabowo, Riz, aku memilih Anies untuk menjadi gubernur DKI. Tidak semata-mata melihat performanya Anies, tapi saya melihat performa kakeknya dan orang tua dia. Kakek dan orang tua dia dulu berjuang sama kakek dan orang tua saya. Saya kepingin menghargai kakek dan orang tua dia. Bayangin, apa enggak begitu mulia hati beliau itu, ya? Dan beliau tuh bentar. Momen itu waktu Prabowo menjelaskan alasan dia mengangkat Anies, kenapa dia mesti sampai ke situ? Itulah Pak Prabowo selalu melihat jauh, ya, seseorang itu. Ya, tidak sekedar performanya gitu loh, tetapi jadi memang Anies difavoritkan oleh Pak Prabowo ya, difavoritkan waktu itu untuk menjadi gubernur DKI. Nah, jadi dari situ, dan saya waktu itu sempat memberikan saran, Bapak, tapi kan kemarin dia ngajar kita habis-habisan waktu dengan Pak Jokowi, dia kan membela Pak Jokowi. Sudahlah, sudahlah, kita ini nggak boleh mengecap orang. Ya, itu kalau dulu jelek, sekarang jelek terus. Sudahlah, kita ini harus membangun bangsa ini bersama-sama. Ya, kalau memang kita pandang mampu, ya moga-moga dia membawa itu gubernur DKI ya Jakarta untuk menjadi yang lebih baik. Nah, ada satu hal ini ya, agak melebar lagi. Ya, ada statement dia. Bukan melebar, mendalam. Ya, mendalam ya, lebih mendalam ini. Nah, itu waktu dia berbicara, saya tidak akan berhadapan dengan Pak Prabowo. Nah, itu poin sekarang. Nah, itu poin yang beda lagi sedikit nih. Itu kalau Pak Prabowo nyapres ya. Itu saya melihat resmi, melihat pasti ya, itu saya dalam konteks saat itu selama Pak Prabowo status capres. Yes. Bukan, kan nggak mungkin dong. Pak, saya ini jadi gubernur, saya tidak akan berhadapan dengan Bapak di tahun 2019 saja. Kan tidak. Ya, itu kan ibarat saya besarin orang. Kamu saya besarin, tapi cuma 5 tahun aja ya. Kan enggak. Ya, begitu juga orang yang dibesarin dong. Gitu. Apalagi ini mengubah hidupnya kan. Jelas konteksnya capres kalau begitu. Betul. Masa bertanding soal-soal yang kecil kan. Betul. Nah, ini juga saya melihat, dan Sandi sudah membantah itu ya. Itu unlimited. Dalam tanda kutip Pak Prabowo status capres. Ini sebenarnya cuma moral aja, moral aja. Nah, moral ini silahkan. Ya, orang punya kepribadian masing-masing. Mau dilanggar, mau dipatuhi, ya itu rakyat yang akan melihat. Namun secara pribadi saya tidak rela ya rakyat diumbang-ambingkan dengan informasi yang simpang siur nggak karuan. Tidak rela itu soal pribadi ya. Betul. Pandangan pribadi bahwa soal diumbang-ambingkan. Ya itu, dan memilih atau rakyat memandang ya sesuatu figur pemimpin, apalagi calon presiden yang track recordnya harus kita open gitu loh. Ya, jadi rakyatnya harus mengerti siapa pemimpin kita sebenarnya. Apa yang menyebabkan Anies kan Anies bisa bikin prediksi kalau dia nyapres pasti ada goresan etis dengan Pak Prabowo karena perjanjian itu kan. Kalau dia maju, Pak Prabowo statusnya capres, Anies tidak akan maju tuh. Jadi kira-kira yang membuat Anies seolah-olah melupakan etika itu apa tuh? Ya nggak ngerti, itu dia sendiri, itu moral. Itu kan perjanjian gentleman agreement ya, tidak hitam di atas putih. Ya sekarang aku sama Bang Rocky Gerung, Bang, aku pinjem duit dong, itu Anda minjemin saya, nanti aku kembalikan. Setelah itu aku nggak ngabarin Anda, aku ngemplang begitu aja. Ya saya nggak punya rupiah dan dolar, Bitcoin ada. itu kan Anda mau menilai saya kayak apa, silakan aja kan begitu kan. Nah ini salah satu contoh ya, betul. Itu nggak ada sanksi hukumnya, aku juga nggak ada perjanjian apapun kan. Tapi aku udah bilang sama Anda, aku akan kembalikan. Tapi setelah itu aku ngilang, ya aku ngemplang gitu kan. Itu secara moral bagaimana? Nah ini kita tidak melihat dalam konteks angka ya, tapi pada konteks morality ya gitu. Dan saya selaku pribadi ya, ini pribadi saya ya, kepingin ini loh, rakyat Indonesia itu harus tahu calon pemimpin kita ini jangan beli kucing dalam karung. Kita harus open. Pak Prabowo itu begini, bla 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 bla. Anies itu begini, bla 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 bla. Ganjar itu begini, bla 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 bla. Sandiaga itu begini. Jadi kita harus open. Gitu. Sampai di situ sekarang bagian saya buat bikin semacam evaluasi. Ya. Jadi yang nonton podcast ini, Aris saya kenal tuh. Dan saya tahu Aris ada di dalam
bahkan mungkin lingkaran setengah dari Pak Prabowo tuh. Seperempat. Oke, seperempat bahkan itu. Oke. Karena yang lain itu adalah sebetulnya peralatan Pak Prabowo di DPR ada, peralatan Pak Prabowo untuk pers ada, peralatan Pak Prabowo untuk hal-hal bisnis ada. Tetapi Aris karena dia dari awal melekat dengan perjalanan politik, militer dan psikologi juga bisnis Pak Prabowo, maka dia datang ke saya untuk bercakap-cakap tuh. Kenapa dia bertemu saya, ini Master AM? Karena gue diundang loh. Saya makan nasi goreng. Saya ingin makan nasi goreng dan sekaligus karena banyak pertanyaan, maka saya bilang oke, nanti saya podcast sekalian. Podcast aja sekalian. Dan dasarnya adalah karena saya selalu utamakan sikap etis seorang pemimpin tuh. Yes. Saya berteman dengan Anies, saya tahu Anies akan juga akan cari cara supaya elektabilitasnya naik. Ya. Tapi saya selalu kasih semacam rem kecil tuh. Ya. Karena kita mau buktikan bahwa kompetisi politik di 2024 dia mesti beres secara etis dulu tuh. Yes. Nah, itu yang saya mau buka sebetulnya tuh. Sebagai sahabat Anies, tentu Anies akan datang ke saya, "Rok, lu ngomong sama Aris." Oke, kalau mau ngomong aja. Oh iya, tetapi poin saya tetap siapapun calon presiden, kalau etikanya buruk, dia nggak usah dipilih itu. Itu dasarnya. Tuh. Kalau etikanya bagus, intelektualnya buruk, jangan dipilih itu. Karena kita ingin ada pemimpin yang secara etis bersih, secara intelektualitas jernih, baru soal elektabilitas. Jadi teman-teman, kita mungkin nanti akan ada kontroversi kenapa saya bongkar itu atau karena di publik seolah-olah nggak ada kejelasan. Ini bisa ditukar tambahkan nggak kalau soal etis? Jadi saya usul Anies nanti kalau Anies mendengarkan kontroversi ini, mungkin ada semacam endapan etika yang masih ada di dia sebelum dia masuk di dalam kasakusuk politik yang sangat pragmatis, supaya mengumumi Pak Prabowo supaya agak clear gitu. Karena Pak Prabowo tentu nggak ingin menekan Anies kan, Pak Prabowo punya mental ya udah, you mau bertanding, hari bertanding kan. Tetapi publik yang nonton peristiwa 2024, kalau masih dibebani dengan soal etika yang nggak beres ini, akan menganggap, oke, pemilu 2024 mungkin bersih secara elektoral, tapi cacat secara etis. Jadi itu poinnya. Jadi masih ada yang mau ditambahin? Udah. Oke. Jadi kira-kira itu konklusinya, dan setelah kita menggoreng-goreng politik, maka kita lanjutkan dengan pisang goreng. Pisang goreng. Aris. Ya, ini dia nih ya. Pisang goreng nih. Ini manis banget pisang gorengnya. Clear ya. Ini ada yang goreng sendiri ya? Yes. Nasi goreng saya bikin sendiri tadi. Masukin tadi ya. Ini ya. Potong nasi goreng. Yes. Oke. Oke, terima kasih. Close. Memangnya. Nah, yes. dulu.